Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 446. Brent Silva awalnya tidak tertarik menjadi tuan rumah perjamuan yang tidak berarti ini. Dia tidak akan datang jika bukan karena keluarganya memaksakan tugas ini padanya. Namun saat ini dia merasa telah melakukan pilihan yang tepat. Brent adalah tipikal penipu. Tetapi dia tidak bertingkah seperti demikian saat ini dia menaksir kedua saudara perempuan Mandy dan Cynthia Zima. Sebaliknya, dia selalu mencoba memasang wajah menawannya. Dia mengangkat gelasnya ke Mandy yang wajahnya memerah. Dia berkata, "Kakek Zimmer, izinkan saya memberi selamat kepada keluarga Zimmer atas nama Silva malam ini. Keluarga Zimmer adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang, kau adalah tokoh terkemuka dalam komunitas bisnis di Baku dan akan menjadi bagian dari lingkaran bangsawan Baku dalam waktu dekat. Ini untukmu, kakek Zimmer." Kakek Zimmer sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar. Brent berasal dari keluarga Silva. Keluarga Silva tidak hanya mengadakan makan malam penyambutan untuk keluarga Zimmer. Brent Silva juga secara pribadi bersulang untuknya. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa. "Ini suatu kehormatan saya, Tuan Silva. Keluarga Silva harus mengawasi kami, Zimmer, di masa depan." Kakek Zimmer berkata dengan wajah yang memerah. Brent dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Mandy. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku belum menikah. Aku tidak tahu apakah ada peluang untuk menjadi menantu dari keluarga Zimmer." Orang-orang menjadi terkejut dengan ini. Brent tidak memegang kekuasaan di antara keluarga Silva dan juga bukan seorang ahli waris, tapi dia masih anggota keluarga Silva. Wanita kaya yang tidak terhitung jumlahnya akan rela melemparkan diri mereka ke kakinya. Tidak disangka Brent berinisiatif menyinggung soal pernikahan. Kakek Zimmer menyipitkan matanya dan menjawab sambil tersenyum. "Aku mendengar dari anak ketigaku bahwa Silva bersedia bersatu dengan Zimmer melalui pernikahan. Aku melihat bahwa kau adalah orang yang dipilih untuk itu." Mata kakek Zimmer sedikit berkedip setelah mengatakan ini. Dia menyukai Lian Silva yang legendaris, bukan Brent yang bukan pewaris keluarga. Jadi, kakek Zimmer tidak menyukai Brent. Hanya Queen Zimmer yang belum menikah. Kakek Zimmer tidak bisa begitu saja menikahkannya dengan siapapun. Brent tersenyum. "Apakah begitu? Aku pikir orang yang kau bicarakan bukan aku. Mungkin kakak laki-lakiku yang ingin bersatu dengan keluarga Zimmer melalui pernikahan. Aku tidak mengerti sebelumnya. Tapi setelah melihat Nona Mandy, aku sekarang tahu." Pada titik ini tatapan Brent menjadi agresif. "Aku tidak tahu apakah Nona Mandy sudah menikah atau belum, tapi aku jatuh cinta padanya begitu melihatnya." Mandy tidak pernah menyangka dirinya akan terlibat. Pada saat itu, wajahnya sedikit suram. Tepat ketika dia akan berbicara, Zack Zimmer yang berada di sisi lain dengan segera melangkah mendekat. Dia tertawa dan berkata, "Saudara Silva, aku khawatir kau akan kecewa. Mandy tidak hanya sudah menikah, suaminya pun adalah seorang menantu laki-laki yang menumpang." "Aku mengerti." Brent tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia, Brent Silva, tidak menyukai apapun itu yang sudah dipakai. Setelah melihat perubahan pada diri Brent, Zack tersenyum dingin pada Mandy. Apa jalang ini mengira dia bisa terlibat dengan keluarga Silva dengan menggunakan kecantikannya? Apa yang dia pikirkan? Queen merasa bangga. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Brent. Orang yang ingin bersekutu dengan keluarga Zimmer melalui pernikahan memang lian. Ketika dia memasuki keluarga Silva, dia akan menjadi istri dari putra tertua. Di masa depan, seluruh keluarga Zimmer harus bergantung padanya. Adapun Mandy, jalang itu akan bekerja untuk keluarga Zimmer selamanya. Insiden ini hanyalah sebuah kejadian kecil di perjamuan itu. Namun, semua yang hadir sekarang tahu tentang hubungan antara keluarga Zimmer dan keluarga Silva. Ternyata kedua keluarga ini ingin bersekutu lewat pernikahan. Sangat mungkin bahwa Lian yang akan melakukannya. Jika itu benar yang terjadi, keluarga Zimmer dapat memasuki lingkaran teratas Baku di masa depan. Banyak tamu sekarang lebih proaktif datang untuk berbicara dengan kakek Zimmer. Yang paling mereka bicarakan adalah peristiwa besar yang terjadi hari ini. "Cheo Zimmer, tahukah kau apa yang terjadi hari ini? Keluarga Zimmer benar-benar beruntung." Bab 447 dan ke-448. "Benar, aku dengar ada orang yang sangat penting datang ke Baku. Dia tiba di bandara pada sore hari. Keluarga Zimmer benar-benar beruntung, mungkin kalian semua datang bersamaan dengan dia. Konon ahli waris dari keluarga kelas 1 seperti Neswell dan Claude semua ada di sini untuk menyaksikan orang besar itu. Sayangnya mereka tidak cukup memenuhi syarat." "Apa ini? Aku melihat Queenie York dari Yorks ada di sana juga. Dia sepertinya telah menunggu di bandara selama beberapa jam. Pada akhirnya dia pun tidak bisa bertemu dengannya. Apakah keluarga Zimmer bertemu dengannya?" Kakek Zimmer diam. Kemudian dia mengangguk dan tersenyum kepada semua yang datang. "Semuanya? Setelah kami mengetahui tentang dia, keluarga kami mengirimkan undangan ke sini. Kami tidak yakin apakah dia akan datang ke jamuan makan kami. Seharusnya tidak mungkin. Bagaimana orang besar bisa datang ke perjamuan seperti ini? Itu adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ditemui oleh keluarga York. Tidak ada yang percaya padanya."
Kakek Zima merasa gelisah sebab dia juga ingin mencoba menemui orang besar yang misterius ini. Saat itu, Sean Zimmer dengan cepat berlari. Ayah orang besar itu menelpon dan berkata bahwa dia akan datang ke perjamuan penyambutan kita. Dia sedang dalam perjalanan dan akan segera datang. Apa? Mungkinkah Tuhan membantu kita keluarga Zimmer? Aku tidak pernah menyangka kita keluarga Zimmer akan memiliki kesempatan seperti itu. Sean tidak bisa berkata-kata. Satu persatu anggota keluarga Zimmer menjadi sangat gembira. Naik turunnya sebuah keluarga bergantung pada keberuntungan. Hari ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk mendapatkannya. Tamu-tamu lain merasa iri sekaligus terkesan. Keluarga Zimmer sangat beruntung. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi pada mereka, tidak lama kemudian keluarga Zimmer bisa mendapatkan pijakan di Bakut. Anggota muda keluarga Zimmer berkumpul dan sangat kagum. Queen Zimmer melengkungkan bibirnya sambil tersenyum, tampak seperti bunga yang sedang mekar. Sebenarnya kebangkitan keluarga Zimmer semuanya adalah karena upaya paman ketiga. Jangan katakan itu. Baik ayah dan anak perempuannya juga telah banyak berkorban untuk keluarga. Sayangnya Mandy tidak cukup beruntung untuk menikmati hasilnya. Dia menemukan dirinya bersama dengan suami yang bahkan tinggal menumpang. Mandy lah yang melakukan semua pekerjaan. Meski begitu, kau yang menuai semua manfaatnya, Queen. Ya, Queen. Ingatlah untuk menjaga kami setelah kau memasuki keluarga Silva nanti. Kau akan menjadi penyokong hebat keluarga Zimmer. Bahkan Zack Zimmer bertindak rendah hati dan terus menyanjung Queen. Dia tidak punya pilihan. Segalanya berbeda sekarang dan Queen saat ini adalah kue manis dari keluarga Zimmer. Ngomong-ngomong soal Mandy, di mana suami menumpangnya? Kenapa dia tidak datang? Queen tiba-tiba bertanya. Jangan beritahu aku bahwa karena ini pertama kalinya dia naik pesawat dia tidak mau pergi dan masih mengambil foto di sana. Hari ini adalah hari besar bagi Zimmer. Lebih baik jika pria itu tidak muncul. Iya. Jika dia muncul, dia akan menurunkan reputasi keluarga kita. Dia benar-benar memalukan. Lebih baik dia tidak datang. Dia yang paling memalukan bagi keluarga kita. Zack tetap terdiam. Sekitar setengah jam kemudian, suara berderit ringan terdengar dan pintu aula perjamuan dibuka oleh dua pelayan. Sekarang perjamuan sudah setengah jalan, hampir semua tamu hadir. Keluarga Zimmer memang mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa orang besar itu akan datang. Saat ini, semua mata langsung terfokus ke pintu. Semua orang ingin mengetahui identitas pria misterius ini. Segera seseorang berjalan di karpet merah. Meskipun dia mengenakan pakaian paling biasa, kehadirannya memberi orang tekanan yang tidak terbayangkan. Semua orang merasa agak sulit bernafas. Detik berikutnya seseorang menjerit tidak percaya. Itu Harvio! Bab 448. Segera saja semua anggota keluarga Zimmer mulai membuat ekspresi aneh. Lillian Yates mengertakkan gigi. Aku lupa bahwa bajingan yang tidak berguna ini belum muncul. Tidakkah menantu menumpang ini memahami tempatnya? Apa dia tidak menyadari acara macam apa ini? Bagaimana dia bisa berani melangkah masuk? Di atas semuanya itu, dia datang dengan sangat berani. Sial. Lillian tidak bisa menahan tatapan tajam ke arah Simon Zimmer. Seandainya bukan karena kepengecutannya di Nyumhi, dia sudah pasti mengusir menantu menumpang itu keluar dari keluarga ini. Apa dia tidak melihat bahwa Brand Silva telah jatuh cinta dengan putri mereka? Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun semuanya dirusak oleh pengecut ini. Adapun Simon, tatapannya berubah suram. Di Nyumhi, kakek Zimmer memiliki keputusan akhir. Namun, tidak demikian halnya di Bakut. Dia harus melepaskan pengecut ini. Harvio mengabaikan tatapan aneh dari kerumunan dan berjalan ke kakek Zimmer. Selamat kakek Zimmer. Keluarga Zimmer secara resmi menginjakkan kaki di Bakut hari ini. Harvey berkata. Senyumnya samar namun penuh makna. Sayangnya, tidak ada yang bisa memahami arti sebenarnya di balik kata-katanya. Sudut mata kakek Zimmer bergerak-gerak. Dia menunjuk Harvey dan berteriak. Kau pecundang! Bagaimana kau tahu bahwa kami mengadakan perjamuan di sini? Siapa yang memintamu untuk datang? Kau bisa saja masuk dengan diam-diam. Sebaliknya, kau masuk dengan cara yang begitu berani? Apa kau takut jika orang tidak tahu siapa kau? Setiap hari kau bersikap acuh. Kau hanya menantu yang tinggal menumpang. Apa kau menganggap dirimu sendiri begitu tinggi? Apa kau tidak tahu betapa pentingnya acara ini bagi keluarga Zimmer? Beraninya kau datang! Dasar bajingan busuk! Zack Zimmer berjalan dari belakang dan berkata dengan dingin. Harvey, kau tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Harvey berbalik melihat Zack. Kenapa tidak? Kau adalah sampah yang cuma mengulur waktu setiap hari. Kau sudah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun, tapi hidupmu penuh dengan kesia-siaan. Kau sama sekali tidak berkontribusi pada keluarga ini. Kau juga sudah menikah selama 3 tahun, tapi kau bahkan belum menyentuh istrimu. Apa kau masih seorang laki-laki? Jika kau masih memiliki sedikit kebanggaan laki-laki, pergilah dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk menghajarmu. Zack berteriak menunjuk ke hidung Harvey. Setelah Zack tiba di Bakut, dia merasa hidup kembali. Simon Zimmer, yang berada di belakang mereka berdiri. Dia memandang Harvey dengan dingin dan berkata, Harvey, Brand Silva dari keluarga Silva baru saja melamar Mandy. Lebih baik kau pergi dan mengambil akta perceraian besok. Ya.
Orang kecil sepertimu harus segera keluar dari keluarga Zimmer. Kami keluarga Zimmer tidak ada hubungannya denganmu. Keluar! Saat Simon dan Lillian berada di Nyumhi, mereka tidak berani melawan kakek Zimmer. Namun sekarang berbeda. Faktanya, Brent sudah menunjukkan minat pada Mandy beberapa saat yang lalu. Dalam situasi ini, keduanya berpikir bisa mencoba memaksa Harvey menceraikan Mandy. Bahkan jika kakek Zimmer tidak puas, bagaimana mungkin dia mengambil risiko berselisih dengan keluarga Silva untuk bajingan yang tidak berguna? Brent berdiri di satu sisi, senyum tidak terduga muncul di wajahnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak punya peluang. Namun, dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Apalagi suami Mandy tidak pernah menyentuhnya meski sudah 3 tahun menikah. Menarik. Saat itu juga Zack mengeluarkan kartu banknya dari sakunya dan melemparkannya ke depan Harvey. Harvey, kau dengar itu? Ayah mertua dan ibu mertuamu ingin kau keluar. Aku baik hati. Ada $150.000 di kartu ini. Selama kau membungkukkan diri 3 kali, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan uang sebanyak ini, aku jamin kau tidak akan mati kelaparan di Bakut. Hahaha. Semuanya tertawa. Dalam kasus penduduk Bakut, mereka memandang Harvey seolah-olah sedang melihat seekor anjing. Semuanya sangat menarik. Perjamuan makan malam hari ini benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Bab 449 dan ke-450. Apa ini menantu menumpang itu? Lihat bagaimana Zima memperlakukannya. Dia sama sekali tidak berharga. Pakaiannya terlalu lusuh. Aku yakin dia tidak punya banyak uang. Untuk orang miskin seperti dia $150.000 cukup untuk hidup yang lama. Aku yakin dia akan menyetujuinya. Tapi keluarga Zimmer jelas menarik. Tidak kusangka mereka datang dengan acara semacam ini untuk menghibur semua orang, hahaha. Harvey York tidak bisa berkata-kata. Kerumunan itu berbicara dan memandang Harvey dengan tatapan riang. Semua orang menunggu apakah menantu menumpang ini akan berlutut atau tidak. Zack Zimmer berteriak keras. Berlutut dan membungkuklah padaku. Semuanya berbeda sekarang. Sekarang Zack memiliki beberapa orang hebat yang mendukungnya. Dia percaya bahwa Harvey menantu menumpang itu tidak akan berani mengganggunya kali ini. Harvey menatap Zack tanpa berkata-kata. Di matanya hanya ada rasa dingin. Berlutut. Zack menekan bahu Harvey dengan satu tangan memaksa Harvey untuk berlutut. Sayangnya Harvey tidak bergerak sama sekali. Berlutut. Zack menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Harvey ke tanah. Plak! Harvey mengangkat tangannya dan menampar Zack dengan keras. Segera saja Zack terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Diam. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Namun tidak ada anggota keluarga Zima yang terkejut dengan hasil ini. Lagi pula Harvey telah mengalahkan Zack berkali-kali. Mereka tidak terkejut lagi. Menantu menumpang itu memang kadang-kadang akan menjadi gila. Namun, para tamu lainnya bingung. Apa yang dilakukan menantu menumpang ini? Apakah dia menampar wajah Zack dan membuat Zack terlempar? Itu adalah pewaris keluarga Zima. Saat Zack mencoba untuk bangun, Harvey menginjak wajahnya sambil berjalan ke depan. Harvey mendekati kakek Zimmer dan memandang orang tua itu dari atas ke bawah. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh. Kedepannya, ingatlah untuk melaporkan bisnis keluarga Zimmer kepadaku secepat mungkin. Aku tidak ingin melihat keluarga Zimmer dieksploitasi oleh orang lain hanya beberapa hari setelah datang ke Bakut. Ini adalah niat baik Harvey yang langka. Kebaikannya awalnya hanya akan dia berikan untuk Mandy. Namun, dia mengerti bahwa Mandy tidak bisa meninggalkan keluarga Zimmer. Demi surat undangan itu, dia menawarkan amal kepada keluarga Zimmer. Setelah Harvey menyelesaikan kata-katanya, kerumunan itu kembali terdiam. Wajah kakek Zimmer sangat buruk. Hahaha! Semua orang kemudian tertawa. Apakah menantu menumpang ini gila? Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Apa dia meminta tuan dari keluarga Zimmer untuk melapor kepadanya? Hahaha! Apa idiot ini sudah kehilangan akal? Itu sangat lucu. Orang ini lucu. Dia tidak membutuhkan kemampuan akting untuk menjadi idiot. Harvey tetap diam. Harvey mengabaikan ejekan orang-orang. Sebaliknya, dia memandang kakek Zimmer dengan acuh tak acuh dan berkata, Aku tidak yakin 100% tentang banyak hal di Bakut. Ingat kata-kataku. Jika tidak, ketika keluarga Zimmer dilahap oleh seseorang, aku tidak akan dapat membantumu. Harvey berbalik setelah berbicara dan pergi meskipun semua orang mengejeknya. Berhenti, dasar bodoh! Apakah aku membiarkanmu pergi? Saat ini, Simon Zimmer berdiri dan menghentikan Harvey. Dia benar-benar ingin menghajar Harvey. Dalam benaknya, Harvey terlalu bodoh. Apa yang coba dilakukan si idiot ini? Wajah kakek Zimmer berubah menjadi marah. Simon, lepaskan dia! Hari ini hari yang menyenangkan. Orang besar akan datang. Mengejar masalah ini lagi hanya akan memperburuk keadaan. Ya, ada begitu banyak kesempatan lain yang bisa kita gunakan untuk mengakhiri hidup Harvey. Orang besar akan segera hadir. Tidak baik membiarkan idiot ini bertemu dengannya. Dia beruntung. Begitu saja, Harvey meninggalkan tempat itu di bawah tatapan banyak orang. Setelah Harvey pergi, kakek Zimmer berkata dengan cemas. Sean, di mana orang besar yang kita tunggu?
Kenapa dia belum datang? Bab 450. Sean Zima menjawab dengan tatapan bingung. Dia seharusnya sudah tiba sekarang. Aku akan menelpon sekretarisnya dan bertanya. Segera wajah Sean menjadi pucat dan dia menutup telepon. Dia berkata, Ayah, orang itu sudah datang dan dikatakan dia baru saja pergi. Apa? Apakah dia tadi di sini? Orang besar itu mengatakan bahwa keluarga Zima terlalu bodoh. Aku mengerti. Dia pasti telah melihat si idiot Harvey membuat masalah ketika dia tiba. Itu sebabnya dia pergi dengan marah. Itu pasti karena keluarga Zima tidak menghormatinya. Kakek Zima berteriak. Harvey, kau adalah seorang bajingan yang tidak berguna. Kau harus mati. Semua orang di perjamuan itu bereaksi terhadap ledakan amarah kakek Zima. Menantu laki-laki menumpang keluarga Zima, Harvey telah membuat marah orang besar itu. Tindakannya merusak keberuntungan keluarga Zima. Harvey adalah orang berdosa dari keluarga Zima. Saat ini semua anggota keluarga Zima mengertakkan gigi ingin melahap Harvey secara utuh. Kakek Zima berbalik dan menatap Simon. Dia berkata dengan kejam. Aku setuju. Ceraikan dia. Biarkan Mandy menceraikannya, lalu usir dia. Saat dia keluar dari keluarga Zima, aku ingin membuat hidupnya seperti di neraka. Kakek Zima dipenuhi dengan niat membunuh. Di belakang, wajah Mandy menjadi pucat. Dia tidak menyangka Harvey akan menyebabkan bencana seperti itu. Makan malam penyambutan yang awalnya merupakan kegembiraan bagi tuan rumah berubah menjadi perselisihan. Para tamu menunjukkan ekspresi tidak puas saat mereka pergi. Bahkan sebenarnya banyak dari mereka yang diam-diam mencibir. Mereka semua telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang besar itu. Hak apa yang dimiliki keluarga seperti Zima? Menantu menumpang itu melakukan pekerjaan dengan baik. Malamnya, keluarga Zima menyewa sebuah villa dan selusin apartemen di Bakut. Keluarga Mandy ditempatkan di apartemen yang tidak terlalu luas. Namun ini sudah dianggap sebagai perlakuan yang baik karena harga tanah di Bakut sangat tinggi. Saat ini keluarga Mandy berkumpul, masing-masing dari mereka mengeluarkan ekspresi mengerikan. Mandy, dengarkan baik-baik. Ini adalah kesempatan. Karena kakekmu telah menyetujui kau untuk menceraikan sampah itu, kau harus segera mengurus dokumen formalitas secepat mungkin. Ya? Kakekmu juga berkata bahwa dia akan mengundang Tuan Muda Brand Silva ke sebuah pertemuan kecil besok. Setelah membuang sampah itu, kau harus membawa Tuan Muda Brand Silva. Mandy, ini adalah kesempatanmu untuk mengubah takdirmu. Keluarga Silva adalah keluarga kaya di Bakut. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Mandy tidak berbicara. Dia hanya melihat ke arah gerbang dengan wajah pucat. Dia baru saja mengirim pesan ke Harvey menanyakan mengapa dia bertindak sedemikian rupa di perjamuan. Namun Harvey tidak membalasnya. Kesannya terhadap Harvey telah berubah banyak. Namun, mengapa dia bertingkah aneh setelah datang ke Bakut? Dia berbeda dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan Harvey yang saat ini. Melihat Mandy cemas, Simon menjadi marah. Mandy, apa yang kau pikirkan? Apa kau masih memikirkan pecundang itu? Pecundang itu menjadi gila hari ini. Beraninya dia kembali sekarang. Jangan naif. Lillian Yates juga mengangguk dan menambahkan. Kakek Zima awalnya tidak akan membiarkanmu bercerai untuk menghindari pertengkaran antara kita dan keluarga Queen. Sekarang setelah dia setuju, kau tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini. Dan juga pecundang itu membuatnya kehilangan mukanya di perjamuan hari ini. Dia telah menjadi lelucon di seluruh Bakut. Mengapa kau masih membelah Harvey? Saat ini, bel pintu berbunyi. Pintu terbuka dan Harvey masuk. Melihat sikap angkuh Harvey, Simon meledak karena marah. Sampah! Beraninya kau masih kembali. Tahukah kau betapa malunya keluarga Zima? Keluarga ini menderita penghinaan yang mengerikan karenamu. Nah, sekarang ada baiknya kau kembali. Jangan pergi dulu. Saat pagi tiba, pergilah dan ambil akta perceraian. Harvey memandang Mandy yang wajahnya memucat. Dia menjelaskan dengan serius. Ayah, ibu, aku tidak berbicara omong kosong di perjamuan tadi. Jangan khawatir, aku akan melindungi Mandy dan keluarga Zima. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Simon dan Lillian tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.